Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal review filmnya Guillermo del Toro yang terbaru, yaitu Pinocchio. Nih animasi ya, animasi stop motion, ada di Netflix. Kalau yang versi Disney juga udah gue review sebelumnya. BTW ini adalah animasi pertamanya seorang Guillermo del Toro, makanya dia nggak sendirian menyutradarai film ini, tapi bareng Mark Gustafson. Gustafson ini memang punya banyak pengalaman di bidang animasi ya, termasuk jadi animation director di Fantastic Mr. Fox punya Wes Anderson. Jadi bisa dibilang tuh meskipun udah punya reputasi sebagai salah satu sutradara terbaik di dunia atau bahkan sepanjang masa, Del Toro tetap tidak arogan. Dia tetap ngerasa butuh bantuan, tetap ngerasa butuh uluran tangan dari orang yang dia anggap lebih mampu, lebih berpengalaman di bidangnya. Contohlah Del Toro. Filmnya sendiri gini sih. Jangan lu harap pendekatan semua umur ala Disney ya. Hilangkan semua ingatan soal filmnya Disney. Ini film yang Del Toro banget. Kelam, aneh, dan sesekali itu ngeri, serem. Contohnya karakter Gepetto deh. Di sini beda banget kalau lu bandingin sama versi animasi lawasnya Disney atau versi live action kemarin yang diperanin sama Tom Hanks yang sangat hangat, matanya berkaca-kaca, tuh beda banget yang ini. Di sini kita diliatin gimana Gepetto itu kehilangan putranya, Carlo namanya, karena ledakan bom sebuah pesawat Perang Dunia I. Ini filmnya emang settingnya di Perang Dunia I ya. Biasanya momen itu nggak diliatin. Kita nggak pernah diliatin Gepetto kehilangan anaknya. Dan sejak itu, Bapak Gepetto yang tadinya dihormati sebagai tukang kayu berskill tinggi, terus rakyat teladan Itali katanya, berubah jadi bapak tua yang mabok-mabokan. Tiap hari tuh mabok, nangis di depan makamnya si Carlo, terus misuh-misuh ke semesta, ke Tuhan gitu. Kenapa kau ambil anakku gitu dan segala macam. Intinya ini Gepetto yang jauh berbeda daripada yang kita pernah ketemu sebelumnya. Dan pas mabok tuh si Gepetto nebang sebuah pohon pinus di dekat makamnya si Carlo, dan dari pohon itu kayunya dia jadiin untuk bahan membuat Pinocchio. Habis itu si alurnya nggak beda sama Pinocchio versi yang lain ya. Nongol peri hutan gitu yang kemudian kasih nyawa ke boneka Pinocchio, terus ada jangkrik juga of course di sini, tapi namanya Sebastian J. Cricket ya, J-nya disingkat, bukan Jimmy. Dan Sebastian ini diminta buat membimbing si Pinocchio, tapi lalu pas tahu boneka kayu bikinannya hidup, Gepetto bukan bahagia, bukan seneng, bukan terharu atau sampai nyanyi-nyanyi kayak Tom Hanks. No, dia takut dan nggak mau menerima Pinocchio sebagai sosok pengganti anaknya si Carlo. Ya kayak gue bilang tadi, ini lebih kelam gitu. Dan naskah bikinannya Del Toro sama Patrick McHale itu bikin suasana kelam, bukan asal-asalan kayak oke, kita harus bikin ini gelap. No, emang punya tujuan tersendiri. Tujuannya adalah dari kegelapan itu mereka memunculkan sisi kemanusiaan. Di realita kan manusia nggak kayak karakter Disney ya yang selalu berpikiran positif, semua bisa dinyanyiin, terus tabah, sabar gitu. Nggak, manusia di kehidupan nyata nggak sempurna. Manusia itu rapuh. Makanya manusia yang tadinya tuh baik banget, sangat dihormati, bisa tiba-tiba berubah jadi buruk, jadi jatuh pada saat dia lagi sakit hati, berduka, sedih. Antagonisnya juga di sini kalau dulu bandingin sama versi Disney agak beda ya, nggak berubah 100% tapi ada perbedaan yang kentara banget. Misal Pinocchio tuh masih kejebak tipuan seorang pemilik sirkus, tapi namanya bukan Stromboli, namanya adalah Count Volpe. Terus ada antagonis lain juga yang dipanggil Podesta. Podesta ini bukan nama loh, Podesta ini adalah jabatan pemerintahan yang banyak dipakai di era Perang Dunia seingat gua. Jadi semacam apa ya kalau di sini ya? Mungkin camat semacam camat gitu mungkin, anggaplah begitulah. Dan si Podesta ini antara benci sama Pinocchio tapi juga tertarik karena Pinocchio ini boneka kayu yang nggak bisa mati, yang artinya kalau dikirim ke medan perang Pinocchio ini bisa jadi aset berharga karena nggak bisa mati. Dan dua antagonis tadi ya, si Count Volpe sama Podesta itu punya peran penting juga yang mewakili pesan filmnya. Jadi bukan cuma mereka ada biar filmnya seru, biar filmnya ada konflik, ada petualangan gitu, enggak, tapi punya peran tersendiri. Misal si Podesta itu membenci independent thinker, terus Volpe kan puppeteer ya, mengontrol boneka gitu. Jadi itu
adalah semacam simbol seorang pemegang kuasa yang mengontrol orang-orang lemah gitulah. Mereka tuh berdua sama-sama memanfaatkan pihak-pihak nggak berdaya, dan mereka juga sama-sama pemuja Benito Mussolini, salah satu figur fasis, leader fasis ya. Bedanya kalau Podesta tuh mengatasnamakan nasionalisme, kalau si Volpe ini pakai kedok seni untuk menjebak orang-orang. Ya bisa dibilang Pinocchio ini dibikin sama Del Toro jadi sebuah film anti-fasis lah. Makanya lo lihat penggambarannya Benito Mussolini tuh lebih kayak karikatur ya, badannya pendek, gemuk, bulet, semacam karikatur untuk Mussolini. Ya gampangnya film ini tuh Del Toro banget lah. Kalau lu familiar sama film-filmnya Guillermo del Toro, apalagi yang agak-agak lama ya, awal-awal karir dia, ini kerasa banget warna yang sama, termasuk konflik personalnya Pinocchio yang dibenci sama masyarakat sekitar karena dia tuh dianggap beda. Jadi pertama ngeliat Pinocchio, boneka kayu yang bisa ngomong, ya mereka kaget ya, siapa yang nggak kaget lihat boneka kayu bisa ngomong, tapi nggak kemudian takut karena wah ini apa, tapi lebih ke arah mereka tuh benci. Ini sosok yang beda, sosok yang kita nggak tahu, jadi ini sosok yang harusnya disingkirkan gitu anggapnya. Sampai si Pinocchio tuh pernah tanya ke Geppetto, kok orang-orang benci boneka kayu kayak aku, tapi mereka memuja boneka kayunya Yesus, patung kayunya Yesus. Nah itu dia bertanya kayak gitu. Yang bikin karakter Pinocchio tuh akhirnya jadi lebih kaya di sini, lebih dalam penokohannya. Terus pas dia enjoy perform di panggungnya Volpe ya, itu bukan sebatas karena dia tuh haus puja-puji penonton, suka jadi populer tuh bukan cuma karena itu, tapi karena Pinocchio mendengar puja-puji penonton tadi, itu dia ngerasa diterima, ngerasa akhirnya oke, I belong here. Orang-orang menerima gue apa adanya, orang-orang suka sama gue. Visualnya juga Del Toro banget ini, walaupun mediumnya tuh animasi stop motion ya, yang belum pernah dia coba sebelumnya, tapi ini tetap Del Toro banget. Kelam, aneh, tapi indah. Tapi tetap aneh pokoknya. Saking anehnya tuh kita sampai pernah dibawa mengunjungi apa sih, akhirat gitu. Terus desain perihutan juga mewakili keanehan itu. Dia bukan sosok manusia bidadari yang cantik itu, tapi lebih deket ke monster, serem, mistis, tapi indah. Ya Del Toro kan selalu gitu, dia tuh selalu bisa membuat sesuatu yang normalnya itu aneh dan serem jadi indah, jadi cakep. Kayak karakter-karakter dia yang mungkin di mata orang lain wah ini berbeda, ini freak, tapi Del Toro selalu bisa munculin sisi manusiawi dari karakter itu. Kalau desainnya Pinocchio sendiri lebih deket ke desain bikinan Chris Grimley ya, buat novel The Adventures of Pinocchio cetakan tahun 2002. Itu desain yang bisa dibilang less human, boneka kayu banget lah, nggak kayak punya Disney. Soalnya tadi di sini Del Toro itu nggak memandang kemanusiaan sebagai konsep fisik. Buat dia nih, makhluk yang tidak terlihat seperti manusia atau malah sekalian bukan manusia itu bisa jadi lebih manusiawi daripada manusia beneran. Tapi sayangnya ini film nggak lepas dari kekurangan, masih tetap ada minusnya lah dikit-dikit. Misal di babak akhir itu gue nemu ada inkonsistensi soal hidung Pinocchio yang manjang. Ada titik di mana itu harusnya manjang tuh karena Pinocchio bohong, tapi tidak terjadi. Terus di klimaksnya yang mendadak nampilin konfrontasi ngelawan Volpe juga gue ngerasa dipaksain gitu, kayak diada-adain karena oke, kita punya antagonis ini, so kita harus kasih dia juga porsi di klimaksnya. Dan ada juga timing Sebastian itu pas nemuin cara keluar dari perut monster laut raksasa itu gue ngerasa timingnya serba kebetulan gitu, kayak tiba-tiba dia menemukan jalan keluar karena oke, kebetulan Pinocchio sudah muncul di sini, jadi gue akan menemukan jalan keluar. Terkesan kebetulan banget, tapi kelemahan-kelemahan tadi minor lah, nggak ada apa-apanya dibanding keunggulan filmnya secara keseluruhan. Ibaratnya tuh kayak sebuah retakan kecil di boneka kayu yang nggak bikin boneka kayunya tuh rusak, tetap cakep, tetap bagus bonekanya. Ya sama kayak perspektif filmnya soal manusia, gimana manusia itu nggak sempurna. Perspektif itu juga yang buat gue tuh bikin endingnya emosional banget. Gue nangis di endingnya, asli itu sangat-sangat emosional. Soalnya di situ tuh digambarin gimana manusia nggak sempurna, manusia itu nggak abadi, tapi justru karena itulah hidup manusia berharga. Kalau skor buat gue, Guillermo del Toro Pinocchio adalah 8,5 dari 10. Ini bener-bener bikin versi live action Disney kemarin itu terlihat waduh jelek ya. Karena kalau versi Disney yang kemarin emang cakep ya, visual CGI-nya tuh cakep, of course it's Disney. Terus ada Tom Hanks juga dan ketolong lagu-lagu klasik mereka, tapi soal penceritaan dan lain-lain
ini jauh lebih bagus. Pokoknya lu tonton. Buat yang udah nonton gimana? Apakah kalian setuju kalau ini lebih bagus, ini superior dibanding versi Disney yang rilis beberapa bulan lalu? Tulis komentar kalian di bawah. Please jangan lupa juga like video ini, subscribe, sharekan di medsos kalian, dan misal kalian ingin membantu Sinekrip dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, dan gue Rashid Hari. See you in the next video.